Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, faya ma'asyiral muslimin, usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, terutama kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Tidak lupa saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian, tidak bosan-bosannya marilah kita tingkatkan ketakwaan, keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saudaraku seiman, hafidhakumullah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Maraghi bahwa 81 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, pada momen Haji Wada pada hari Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 kabar gembira kepada umat Islam melalui wahyunya yang dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. 3 kabar gembira tersebut termaktub dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-ayah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kusempurnakan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagaimana dikutip dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-yauma akmaltum lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu adalah telah sempurna ayat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum halal dan haram. Artinya tidak ada lagi ayat yang turun setelahnya setelah ayat terkait dengan hukum ini. Sedangkan yang dimaksud dengan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menyempurnakan nikmatnya dengan penaklukan Mekah, sehingga orang-orang yang berhaji tidak lagi dibersamai dengan ritual-ritual musyrik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sementara yang dimaksud dengan wa raditu lakumul islama dina, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu, adalah hanya Islam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang diridhoi. Syekh Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar mengutip pendapat Imam Al-Baidawi menjelaskan, yang dimaksud dengan Allah telah menyempurnakan agama adalah
Allah telah menyempurnakan agama Islam di atas agama-agama lain sebelumnya melalui dasar keimanan, pokok syariah dan norma ijtihad yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara yang dimaksud dengan telah menyempurnakan nikmatnya adalah Allah telah menyempurnakan nikmatnya dengan hidayah, dengan taufik, juga dengan sempurnanya agama Islam, salah satunya dengan diturunkannya Al-Quran, ditaklukkannya Makkah, dan dihancurkannya simbol kejahilan dan kemusyrikan. Jemaah dan Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tafsir di atas dan beberapa pendapat lain mengenai tafsir Al-Maidah ayat 3 ini dapat dipahami bahwa agama Islam telah sempurna dengan telah diturunkannya seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran yang telah memuat dasar, prinsip dan kaidah umum baik terkait dengan akidah, syariah dan akhlak. Al-Quran telah menjadi konstitusi yang sempurna bagi umat Islam, yang menjadi masadirul ahkam, sumber segala hukum dari segala permasalahan, bukan saja untuk umat Islam, namun juga permasalahan untuk umat manusia dan seluruh alam ini, baik yang termaktub secara tegas di dalam Al-Quran maupun yang rinci ataupun yang belum termaktub secara tegas dalam bentuk dasar-dasar, prinsip dan kaidah umumnya saja. Yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah adalah, kenapa Al-Quran tidak mencantumkan secara rinci seluruh hukum di dalam Al-Quran? Justru disinilah kesempurnaan dari Al-Quran, dan inilah salah satu kemujizatan Al-Quran. Dengan hanya sebagian saja yang dirinci dan ditegaskan dalam Al-Quran, dan sebagian lain hanya diberikan kaidah, prinsip dan dasarnya saja, menjadikan Al-Quran sholihun likullil asminah wa amkinah. Al-Quran selalu relevan dalam segala ruang dan waktu. Al-Quran tidak pernah usang oleh waktu, tidak akan pernah tergilas oleh zaman, dan tidak akan pernah out of date, tetapi justru sebaliknya selalu up to date. Tidak ada satu permasalahan pun yang dasar, prinsip dan kaidah umumnya tidak terkandung di dalam Al-Quran. Sedangkan untuk solusi hukum praktisnya, solusi hukum rincinya menjadi tugas para mujtahid, para ulama untuk berijtihad dengan mendasarkan kepada dasar, prinsip dan kaidah umum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jamaah hafidhakumullah, terkait kesempurnaan agama Islam dengan telah diturunkannya Al-Quran, karena pada hakikatnya Islam sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya, dan Al-Quran membenarkan kitab-kitab samawi sebelumnya. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dari redaksi ayat musaddiqal lima baina yadaih, yaitu surat Al-Fatir ayat 31, artinya Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dapat dipahami bahwa Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab dan para rasul yang sebelumnya, sehingga tidak mungkin dan tidak logis orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran akan tetapi mengingkari Al-Quran itu sendiri, karena dengan mengingkari Al-Quran maka mereka sama saja dengan mengingkari kitab-kitab sebelum Al-Quran, alias mengingkari keimanannya sendiri. Karena di antara informasi dalam kitab-kitab samawi tersebut adalah informasi tentang Al-Quran, dan informasi tersebut telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara dari tafsir di atas dan tafsir-tafsir lain dapat kita pahami pula bahwa yang dimaksud dengan Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada umat Islam adalah Allah telah memberikan nikmat yang sempurna dan paripurna kepada kita umat Islam, dengan telah diposisikannya umat Islam dalam posisi yang kuat dan mulia, dan dihancurkannya simbol-simbol kemusyrikan dan kejahilan pada zaman jahiliyah. Bahkan dengan kita ditakdirkan memeluk agama Islam itu sendiri adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai tugas berat nan mulia untuk dapat terus
mempertahankan posisi umat Islam yang kuat dan mulia tersebut dengan sikap dan perilaku kita sesuai dengan tuntunan Islam yang mencerminkan rahmatan lil alamin, dengan cara selalu melakukan segala upaya tetap terus berjuang menebar kebaikan, kemanfaatan dan pencerahan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Hal ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua sebagai seorang muslim. Saudaraku seiman, hayyakakumullah. Kabar bahagia yang ketiga sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 3, wa raditu lakumul Islam madina, mempunyai pengertian bahwa Allah telah memilih agama Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhoi dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, agama-agama samawiyah yang lain sebelum turunnya Islam adalah agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Akan tetapi dengan telah diturunkannya agama Islam sebagai penyempurna agama-agama yang sebelumnya, maka hanya Islam sebagai agama yang paling sempurna dan satu-satunya yang dipilih dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita ketahui bersama ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 19 surah Al-Imran, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sehingga konsekuensinya barang siapa yang mencari agama selain Islam setelah diturunkannya Islam, maka tidak akan diterima dan kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. Dengan demikian, sebagai muslim kita harus ridho dengan Islam sebagai agama pilihan kita dengan segala konsekuensinya. Tidak hanya sekedar Islam sebagai pilihan agama kita, tetapi kita tidak mau melaksanakan akidahnya, syariahnya, dan akhlaknya yang telah ditetapkan di dalam Islam melalui Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan hasil ijtihad para ulama. Akan tetapi kita harus siap dengan segala konsekuensinya, yaitu melaksanakan akidah, syariah, dan akhlak yang telah ditetapkan Islam tersebut. Jika kita sebagai muslim sudah berkomitmen dan melaksanakan itu semua, maka Allah akan benar-benar meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Rasulullah SAW sebenarnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersabda, ma min muslimin au insanin au abdin yaqulu khina yumsi wa khina yusbihu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan illa kana haqqan 'ala Allah ayurdiyahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba berkata ketika menjelang sore dan pagi hari, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai nabi, kecuali Allah berhak untuk meridhoinya pada hari kiamat. Nah, untuk itu kita dapat melaksanakan ajaran akidah, baik untuk kita dapat melaksanakan ajaran Islam, baik akidah, syariat, dan akhlak tersebut, maka tentu saja hal yang pertama dan utama yang harus kita lakukan adalah yaitu memahami ajaran tersebut. Dan untuk dapat memahaminya, maka tidak ada jalan lain kepada kita kecuali harus berusaha keras secara terus-menerus hingga ajal menjemput kita untuk mempelajari dan mendalaminya dengan segala cara, baik melalui pendidikan formal, pengajian, majlis taklim, khutbah-khutbah, kajian-kajian baik secara online maupun offline, dan usaha-usaha thalabul ilmi lainnya. Perlu dimaklumkan bersama, kita tahu bersama bahwa alhamdulillah di Masjid An-Nur Muhammad ini telah diadakan kajian-kajian terkait dengan agama. Dan ini sungguh beruntung bagi kita jamaah, mempunyai kesempatan untuk dapat mendatangi
kajian-kajian tersebut untuk mendalami dan mempelajari agama Islam. Tentu saja setelah kita mempelajari dan mendalaminya, setelah kita mendapatkan ilmunya, maka harus kita implementasikan dan kita amalkan pada kehidupan sehari-hari kita. Jika kita mengatur ridho Islam sebagai agama kita, namun di sisi lain kita berpangku tangan, tidak mau dengan kesungguhan, tidak ada usaha untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka itu perlu dipertanyakan keislaman kita. Bagaimana kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak ridho dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita tidak benar-benar berusaha secara sungguh-sungguh melaksanakan ajaran agama yang diridhoi Allah tersebut dengan sepenuh jiwa dan raga. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam beberapa hadis sahih ditegaskan tentang kewajiban dan keutamaan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Diriwayatkan dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang membentangkan jalan untuk dijadikan jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh naif bila kita mengaku beragama Islam, namun kita tidak mau mendalami, mempelajari dan mengamalkannya secara sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin kita dapat melaksanakan ajaran agama Islam kalau kita sendiri tidak tahu ajaran Islam itu sendiri, baik terkait dengan akidah, syariat dan akhlaknya, baik terkait hukum wajib, haram, sunnah, makruh dan mubahnya, dan juga ajaran-ajaran yang lain. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam kaidah usuliyah, ditetapkan sebuah kaidah, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib. Kita ketahui bersama bahwa melaksanakan ajaran Islam adalah sebuah kewajiban. Maka memahami, mempelajari dan mendalami ajaran Islam adalah sebuah kewajiban. Karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan ajaran Islam, akidah, syariat dan akhlaknya, kecuali kita paham dulu bagaimana ajaran Islam itu tersendiri. Jamaah hafizakumullah, karenanya marilah semua para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senyambang nyawa masih di kandung badan, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup pada kita semua, kita bersama-sama bergandengan tangan, bersatu saling mengingatkan dalam kebenaran, saling berbagi ilmu dan pengalaman dan pengetahuan, saling melengkapi dan menyempurnakan kekurangan dan kelemahan kita secara istiqomah, terus menerus berproses dan berusaha dalam bingkai thalabul ilmi, menuntut ilmu. Tentu saja untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, pemahaman dan amal kita dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan semoga semua proses dan usaha kita selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan jalan dan prosesnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita termasuk orang-orang muslim yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab, atau setidaknya dengan hisab yang mudah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amihi bi'tinakina dinil Islam, wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinanihi bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahi dinis salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qala Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilash syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa imanika wa ta'atik. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa imanika wa ta'atik. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa imanika wa ta'atik. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wasrah sudurana wa yassir umurana wa ahsin aqibatana kullaha. Allahumma adfa'na al-bala wal waba waz zalazil wal mikhan wal fitan wal amrad wat ta'un ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldadina muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma antas safi la sifa illa sifauka isfi mardona wa mardal muslimin sifaan la yugadir sakoman wala alaman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.